video kali ini aku mau membahas tentang abortus. Jadi sesuai dengan request dari subscriber, ada permintaan untuk membahas tentang abortus. Apa aja sih abortus itu, dan kali ini aku mau membahas tentang jenis-jenis abortusnya dan bagaimana penata laksanaan untuk abortus sendiri. Jadi sebelum kita ngebahas abortus itu hanya terjadi pada ibu hamil. Nah, kita tahu dulu, ibu hamil itu dikatakan dia hamil apabila pada saat dilakukan pemeriksaan TB testnya itu positif gitu ya. Dan artinya ada hormon HCG atau Human Chorionic Hormone, atau kita sebut dengan hormon kehamilan di dalam organ wanitanya. Orang yang pada saat dikatakan untuk terjadinya abortus itu artinya pada saat terjadinya proses kehamilan itu belum sampai usia kehamilan 20 minggu itu kehamilannya sudah terhenti atau terancam terhenti dikarenakan banyak faktor. Bisa disebabkan oleh kondisi janinnya tersebut, trauma, atau kondisi rahimnya yang memang lemah untuk kehamilan gitu. Dan juga kadang ada karena faktor trauma atau karena provokasi gitu ya. Nah, yang mau saya bahas untuk hari ini itu adalah jenis-jenis abortusnya. Yang kita tahu yang namanya abortus itu ada dua jenis, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Kalau abortus yang spontan biasanya kita sebut dengan keguguran. Di dalam bahasa Inggris itu juga bukan abortus, kita sebutnya dengan miscarriage gitu ya. Nah, abortus yang spontan ini juga punya 5 jenis nih. Dia punya 5 jenis. Nah, 5 jenis ini itu ada yang pertama abortus imminens, abortus incipiens, lalu abortus incomplete, selanjutnya abortus komplit, dan misabortus. Nah, kita harus tahu apa beda jenis-jenis dari abortus tersebut. Sedangkan kalau abortus provokatus itu ada yang memang diprovokasi karena kondisi kesehatan dan karena faktor kriminalis gitu ya. Nah, kita bahas dulu terkait dengan abortus spontan. Oke, kita sekarang mau ngebahas yang pertama dulu, yaitu abortus imminens. Abortus imminens itu sendiri disebut dengan abortus yang mengancam. Berarti kalau yang namanya mengancam itu belum terjadi ya, baru ancaman aja. Biasanya gejalanya itu pada saat itu ibu hamil datang ke tenaga kesehatan dengan mengeluh adanya flek perdarahan pada saat kehamilannya itu ya. Nah, perdarahannya itu baru sedikit sampai dengan sedang, terus juga ibunya baru ngerasain kram. Lalu apabila kita lakukan pemeriksaan OUE-nya itu kan kalau di dalam rahim gitu ya, di dalam rahim itu, nah OUE-nya itu masih tertutup gitu ya. Jadi rahim itu masih tertutup dan belum terbuka, dan belum ada janin yang keluar gitu. Nah, itu namanya abortus imminens. Kenapa mengancam gitu ya. Dan untuk kasus seperti ini, abortusnya itu biasanya masih bisa dipertahankan gitu. Penata laksananya, ibu dibawa ke rumah sakit karena bidan tidak boleh melakukan penanganan pada kasus-kasus patologis. Lalu biasanya kalau di rumah sakit itu dia diberi obat anti kontraksi sehingga janinnya tetap masih bisa dipertahankan. Jadi kalau untuk abortus imminens itu yang pertama adalah ada perdarahan sedikit sampai dengan sedang, udah itu ibunya biasanya rasanya kram, terus OUE-nya masih tertutup dan janin masih di dalam rahim, masih bisa dipertahankan gitu ya. Nah, yang pasti kita harus menenangkan ibunya agar tidak terlalu stres terkait dengan kondisi janinnya gitu ya. Selanjutnya kita ke abortus incipiens. Nah, kalau abortus incipiens itu ibu hamil datang dengan perdarahan sedang sampai dengan banyak. Nah, ini baru saja perdarahan, belum ada gumpalan-gumpalan. Jadi dia bentuknya masih kayak cair perdarahan. Nah, umumnya perdarahannya itu warnanya sudah merah segar. Kalau imminens tadi itu dia baru kayak flek-flek perdarahan, terus agak maksudnya warnanya agak kecoklatan. Kalau yang ini tuh udah merah segar, perdarahannya itu banyak. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan OUE-nya itu sudah terbuka. Jadi maksudnya kalau OUE-nya seperti ini, kalau imminens itu masih seperti ini. Nah, OUE pada saat abortus incipiens itu dia sudah seperti ini. Jadi OUE-nya itu dia sudah terbuka, tapi janin itu masih di dalam. Makanya dia baru hanya ada perdarahannya aja, perdarahannya banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, bidan harus membawa ke rumah sakit. Biasanya akan dilakukan kolaborasi ke
dengan dokter. Kalau sudah kasus abortus insipient ini tidak bisa lagi dipertahankan. Kenapa? Karena biasanya umi jadinya sudah mati dan OW-nya itu sudah terbuka. Kita nggak bisa membantu untuk ditutup lagi kalau dia sudah kebuka gitu Nasa. Dan biasanya pasti dalam beberapa waktu itu janin pasti akan keluar gitu. Dan umumnya biasanya dikeluarnya itu bisa dengan obat, bisa dengan menunggu, dan bisa dengan dilakukan dengan kuretase gitu. Hanya saja biasanya kalau udah seperti ini kan ini adalah kasus yang duka ya, kita harus menguatkan lagi pada ibu kasus abortus insipiens. Terus juga kalau pada penanganan awalnya kita harus segera infus dan rujuk, biasanya mungkin perdarahannya itu banyak dan takutnya terjadi perdarahan dan ibunya bisa terjadi shock gitu ya. Oke, itu untuk kasus abortus insipiens. Selanjutnya adalah abortus incomplete. Bahasanya aja udah incomplete. Incomplete itu incomplete. Berarti complete itu kalau udah complete itu lengkap. In berarti tidak, berarti abortus yang tidak lengkap. Jadi biasanya pasien itu datang sudah dengan perdarahan yang banyak, terus dia sudah merasa ada mengeluarkan sedikit gumpalan janin gitu. Tapi kita itu nggak yakin karena janinnya itu bentuknya nggak utuh gitu. Janinnya itu bentuknya nggak utuh dan biasanya si janinnya itu masih dalam bentuk gumpalan dan kita curiga bahwa janinnya itu masih ada di dalam rahim. Gitu. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini, resiko terjadinya shock hipovolemik itu sangat besar. HB akan rendah dan ibu biasanya tekanan darahnya sudah mulai turun dan perdarahannya aktif banyak gitu. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini, kita wajib untuk melakukan penanganan. Kita harus pasang infus terus rujuk ke rumah sakit terdekat untuk penata laksanaan abortus incomplete. Terus kalau udah di rumah sakit, bidan yang ada di rumah sakit juga harus melakukan kolaborasi dengan dokter untuk membantu mengeluarkan sisa janin yang ada di dalam rahim gitu ya. Kita bisa dengan obat, bisa dengan kuretase. Yang pasti kalau untuk abortus incomplete ibunya pasti sudah merasa sedih banget. Karena kita sebagai tenaga kebidanan itu wajib untuk memberikan dukungan dan support mental pada kasus abortus incomplete ini ya. Jadi ingat clue-nya, kalau incomplete itu ada perdarahan pada saat pemeriksaan tuh janinnya itu keluar sedikit tapi kita nggak yakin itu janinnya itu masih ada atau enggak, maka kita dilakukan USG. Jadi sisa janinnya nanti dibantu untuk dikeluarkan. Itu untuk incomplete. Nah, sekarang kalau untuk abortus komplit. Nah, abortus komplit itu namanya bunyinya komplit. Komplit itu artinya sudah lengkap. Nah, karena untuk abortus yang komplit dan sudah lengkap itu berarti biasanya pasien datang itu dengan keluhan perutnya itu merasa mules, terus dia itu kayak mengeluarkan gumpalan janin yang lengkap ada kantungnya gitu ya. Dan itu biasanya bentuknya sudah kelihatan lengkap banget. Sudah kelihatan lengkap dan utuh gitu. Pada saat di bawah itu janinnya itu dia keluarnya itu langsung utuh, lengkap dengan kantung janinnya gitu ya, dengan kantung kehamilan. Nah, umumnya pasien tersebut biasanya pasti akan merasakan sedih, ya. Tapi kita juga tetap harus melakukan konseling kepada pasien untuk dirujuk dan memastikan bahwa tidak ada janin kedua di dalam rahim, karena yang namanya janin lengkap itu belum tentu satunya lagi ada hamil itu nggak cuma satu gitu, siapa tahu masih ada janin yang kedua di dalam rahim. Itu harus dilakukan pemeriksaan dengan USG, terus kita juga cek HCG-nya masih positif atau enggak gitu. Kalau untuk abortus ini incipient dan incomplete itu biasanya HCG-nya itu masih positif, tapi kalau dia sudah masuk ke complete terus yang miss itu biasanya HCG-nya udah negatif gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus abortus miss abortus. Nah, miss abortus itu namanya miss, bukan kangen gitu ya. Miss abortus itu maksudnya mau abortus tapi nggak jadi gitu karena janinnya nggak bisa keluar. Janinnya itu terperangkap di dalam rahim dan tidak bisa keluar, tapi janin tersebut sudah meninggal gitu ya. Nah, cara kita tahunya ini adalah kasus abortus miss abortus itu pertama biasanya ibu datang dengan keluhan dia sudah kehilangan tanda-tanda kehamilannya. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan HCG-nya sudah negatif.
Terus juga pada saat pemeriksaan ibunya itu A minor gitu, tapi pada saat di pemeriksaan TFU-nya itu tidak sesuai dengan usia kandungan atau lebih kecil gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan. Biasanya kita langsung merujuk, tapi umumnya biasanya pada kasus-kasus abortus itu KU pasien itu masih bagus karena tidak ada perdarahan di dalam situ ya. Jadi janinnya itu mati di dalam tanpa adanya perdarahan, tapi nggak bisa keluar. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kita membawa ke rumah sakit dan kita lakukan pemeriksaan USG, lalu dilakukan terapi untuk mengeluarkan janin yang mati, yang sudah meninggal tersebut. Dan peran kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus bisa ngasih support bagaimana caranya melakukan dukungan terhadap kasus-kasus yang kehilangan. Buat teman-teman, kira-kira penting nggak sih kita komen terkait dengan kasus kehilangan? Kalau misalnya gimana peran kita tenaga kesehatan kalau menghadapi kasus-kasus yang kehilangan? Kalau menurut teman-teman itu penting, komen aja di bawah. Jangan lupa kira-kira kritiknya apa, sarannya apa gitu. Kasih aja masukan. Oke, itu tadi terkait dengan abortus spontan, 5 kasus abortus spontan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang abortus provokatus. Jadi abortus provokatus itu yang tadinya tidak abortus, tapi kemudian dipaksa untuk terjadinya abortus. Kalau pada kasus-kasus seperti ini itu ada dua. Yang pertama itu karena faktor clinical reasoning atau adanya faktor alasan klinis. Nah, yang kedua ini karena kriminalis. Alasan klinis biasanya yang paling umum terjadi dipaksa untuk diprovokasi untuk terjadinya abortus adalah janin itu tidak berkembang atau ada kantung rahim tapi tidak ada janin, ada kantung kehamilan tapi tidak ada janinnya gitu. Jadi untuk dipertahankan juga tidak bisa gitu, sehingga harus dikeluarkan gitu. Atau pada saat itu kondisi ibunya sedang dalam kondisi penyakit yang apabila terjadi kehamilan itu sangat membahayakan untuk ibunya dan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau kayak penyakit infeksi seperti TB, HIV itu belum ada rekomendasi untuk mengakhiri kehamilan. Nah, selanjutnya untuk abortus kriminalis itu adalah abortus di mana ada praktek abortus yang ilegal gitu ya. Praktek abortus yang ilegal tanpa adanya clinical reasoning gitu. Kalau di Indonesia tenaga kesehatan itu tidak boleh melakukan praktek abortus apapun alasannya kecuali untuk clinical reasoning gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk di luar negeri, mana orang wanita-wanita itu bisa memiliki hak bahwa dia itu ingin menggugurkan kandungannya atau tidak gitu. Tapi dan itu praktiknya sudah legal. Tapi tidak untuk di Indonesia. Jadi saya sebenarnya nggak mau membahas lagi terkait ini. Nah, aja terkait dengan abortus. Kalau misalnya menurut teman-teman nih masih ada yang kurang, misalnya kayak faktor-faktor apa aja sih yang nyebabin abortus. Terus kalau misalnya ibu hamil muda boleh nggak melakukan hubungan seksual, abortus berulang itu ada kemungkinan untuk hamil atau untuk pemeriksaan apa. Kira-kira butuh materi itu dan menurut teman-teman itu penting, komen aja di bawah. Jangan lupa untuk meninggalkan kritik dan saran yang bisa membangun untuk channel ini. Oke, itu aja teman-teman. Yuk kita like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.